Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Itu Kami Kami dari dari kelompok kelompok 1 akan 7 mempresentasikan hasil PPT dari operasi kelompok kami. yang berjudul Operasi Sistem Simulator. Pertama saya Kiardianto. saya Muhammad Adam Malik. Saya Hafiz Adrian. OSIM atau Open Source Security Information Management adalah platform SIM berbasis open source yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengkorelasi data keamanan dari berbagai sumber dalam satu sistem terpusat. Aplikasi ini sangat membantu mahasiswa memahami bagaimana operasi sistem bekerja secara grafis dan interaktif. Aplikasi OSIM dibagi menjadi 4 blok simulasi pertama. Yang pertama ada proses scheduling atau proses penjadwalan. Yang kedua memory management atau manajemen memori. Yang ketiga file system management atau manajemen sistem bekas. Yang keempat di scheduling, penjadwalan disk. Fungsi utama OSIM digunakan untuk monitoring keamanan jaringan, mendeteksi serangan atau intrusion detection, analisis log keamanan, identifikasi ancaman dan risiko, yang terakhir audit dan laporan keamanan. Kelebihan OSIM. Yang pertama ada open source atau gratis, all-in-one SIM. Yang ketiga ada banyak tools, keamanan, integrasi. Yang keempat cocoknya untuk pembelajaran atau di lab. Ada kekurangan OSIM. Yang pertama ada konfigurasi cukup kompleks. Yang ketiga kebutuhan resource server besar. Yang ketiga kekurangan cocok untuk enterprise skala besar tanpa tuning. Proses scheduling. Scheduling pada OSIM adalah proses pengaturan waktu untuk menjalankan tugas-tugas keamanan secara otomatis dan berkala tanpa harus dilakukan manual. Fungsi scheduling di OSIM. Proses scheduling di OSIM digunakan untuk yang pertama menjalankan vulnerability scanning secara terjadwal, yang kedua melakukan pengumpulan log rutin, yang ketiga menjalankan network scanning, yang keempat melakukan update data keamanan, yang kelima membuat laporan keamanan otomatis. Memory management. Manajemen memori. Memory management adalah proses pengelolaan penggunaan memori atau RAM agar layanan OSIM berjalan dengan stabil dan efisien. Fungsi memory management: 1. Mengatur penggunaan RAM. 2. Mencegah kelebihan beban sistem. 3. Menjaga performa, monitoring, dan keamanan. File System Management atau manajemen sistem berkas. File System Management adalah proses pengelolaan penyimpanan data dan berkas pada OSIM agar tertata dan mudah diakses. Fungsi File System Management: 1. Mengatur penyimpanan log keamanan. 2. Menjaga kerapian data sistem. 3. Mengoptimalkan ruang penyimpanan. Peran file system di OSIM: menyimpan log event keamanan. 2. Menyimpan hasil scanning. 3. Mendukung proses audit dan analisis. Di scheduling atau penjadwalan disk. Scheduling adalah proses pengaturan urutan akses baca dan tulis data ke disk agar lebih efisien. Fungsi di scheduling: 1. Mengoptimalkan kinerja hard disk. 2. Mempercepat akses data. 3. Mengurangi waktu tunggu sistem. Peran di scheduling di OSIM: menyimpan log keamanan, menyimpan hasil scanning, 3. Mendukung analisis dan laporan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dijalankannya sesuai urutan kedatangannya. Dan yang kedua sort job first atau adalah proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada priority adalah waktu eksekusi berdasarkan prioritas. Keempat ada round robin, yaitu setiap proses mendapatkan data waktu yang sama secara bergiliran. Dan di sini saya akan coba first come first served close. Lalu kita tambahkan program satu yang dinamakan P1. Priority-nya saya kasih 0,
0, warnanya saya kasih warna kuning, berasnya saya kasih 5, lalu kita tambahkan program kedua yang dinamakan P2. Priority-nya saya kasih 1, submission-nya saya kasih 0, color-nya saya kasih warna merah, dan burst-nya saya kasih 6. Saya lanjut tambahkan program ketiga yang namanya P3, priority-nya 1, submission-nya 0, warnanya saya kasih warna biru, burst-nya saya kasih warna saya kasih angka 5, saya kasih 5. Lalu saya tambahkan program 4 yang dinamakan P4, priority 1, submission 0, color-nya saya kasih warna putih, dan saya kasih 5. Burst ini dibagi menjadi dua, yaitu ada CPU dan I/O. CPU adalah periode di mana proses menembus CPU saat dieksekusi, dan I/O atau input output proses menunggu proses input output. Kita down. Lalu saya mulai program ini. Dan dia akan berjalan dari program 1. Lalu kita lanjut program 2. Sudah ini langsung kita pencet OK aja. Lalu datanya kita pencet yang ini. Ini ada program 1, view-nya 5, dan responnya 0. Kenapa 0? Karena ini program pertama. Yang kedua, program 2, view-nya 6, responnya 5 karena nyangkut sesuai dari program pertama. P3, view-nya 5, responsnya 11 karena dari program 2 ditambah program pertama. Program 4, view-nya 5, responnya 16 sesuai dari program 1, 2, 3. Dan di sini ada turn around pada program terakhir itu 21 itu dari jumlah dari program pertama ke program terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ardianto akan menjelaskan tentang RAM. Yang pertama ada general setting, nomor size, OS size, memory management terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fixed size, variable size, pagination, dan segmentation. Ya, selanjutnya ada allocation terbagi menjadi 3. Ada first, best, dan worst. Kolom memory size itu terbagi menjadi 2, ada yang terkecil dan terbesar. Yang terkecil itu 64, yang terbesar ada di dan all size-nya terbagi menjadi 3. Ada yang pertama ada 1, 2, 3, 1, 2, 4. Kita sebagai contoh kita pakai yang pagination. Yang pertama kita tulis P1, size-nya kita tulis 5, duration tetap 1, warna bebas. Dan yang kedua ada P2, ini kita tulis 4, duration tetap sama, ini 1. Yang ketiga ada di P3, kita tulis 3 saja, duration tetap masih sama. Untuk yang P4 di size nya 2, duration tetap sama, warna bebas. Kita play. Untuk di halaman pertama tidak ada hasil, disebut dengan operating system. Itu ada 4. Kalau untuk yang P1 ada terbagi menjadi 5.
Untuk yang P2 menjadi 4, untuk P3 menjadi 3, untuk P4 menjadi 2. Nah, ini kita langsung data dan statiknya. Untuk di halaman pertama itu tidak ada hasil sama sekali, jadi operation system. Untuk di halaman kedua, untuk P1 itu menjadi ada 5. Untuk di halaman kedua, untuk P2 itu ada 4. Untuk di halaman ketiga, P3 itu ada 3, di halaman keempat ada P4 itu ada 4, ada 2. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke file yang ketiga. Di sini setting, ada block size memiliki berapa unit, 1 unit, 2 unit, atau 4 unit. Kita pilih di 2 unit. Memory size memiliki 1024 unit. Kita memilih di 6. Linked location file allocation table atau FAT. FAT itu untuk menyimpan data. Kita lihat di sini ada 5. Add file, add folder, add link, update, dan remove. Kita add file, kita tulis P1. Kita size unit, kita pilih 3 dan warna biru. Nah, di sini terlihat 2 blok baru. Kita tulis lagi add file P2, 5 size unit, kita pilih warna ungu. Ya, di sini kenapa 3 blok yang muncul? Karena 2 blok sebelumnya sudah diisi oleh warna biru. Coba kita lihat statistiknya. Blok 64 diisi oleh warna hijau, 6566 diisi warna biru, sedangkan 676869 diisi oleh warna ungu. Coba kita hapus di P1 nya, remove. Kita lihat statistiknya lagi. 64 masih diisi oleh warna hijau, sedangkan 65 dan 66 kosong karena sudah kita hapus. 676869 masih terisi karena kita tidak hapus di blok di pertemuan 2 yang diisi oleh warna ungu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang keempat, yaitu di sini ada yang pertama first in first out atau FIFO, yang kedua ada last in first out atau LIFO, yang ketiga ada shortest time first atau STF, yang keempat ada scan atau elevator, kelima circular atau scan G-scan, yang ini ada loop, yang terakhir ada circular atau loop atau shell. Ini saya akan mencoba first in first out terlebih dahulu. Di sini saya akan tambahkan misalnya dari angka 10. Lalu saya akan tambahkan 15. Lalu saya tambahkan angka 20. Lalu saya akan tambahkan angka 25. Lalu saya akan tambahkan 30. Dan saya akan coba play. Dan bisa dilihat ini akan jalankan dari yang pertama dahulu sesuai namanya. Yang mana yang pertama yang masuk dan yang pertama. Lalu kita lanjut lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu last in first out
first out atau LIFO. Ini kita tinggal play. Dan bisa kita lihat di sini adalah yang terakhir 30 karena sesuai dengan namanya last in first out, yaitu yang terakhir masuk dia yang pertama diproses. Selanjutnya saya akan menunjukkan sort stick time first atau STF, yaitu saya akan kasih yang pertama, kedua 10, 15, yang keempat 20, itu 25. Pada short time first atau STF, yaitu dia menjalankan proses paling cepat dan dimulai dari 5 hingga dari 5, 10, 15, 20 ke 25. Dan saya akan lanjut ke pola scan atau G-scan. Lalu kita masih pada sektor yang sama, kita play. Di sini circular scan itu hampir sama saya scan yang tadi, tapi bedanya pada circular scan ini ya dia sudah sampai di bagian dalam sini, lalu dia akan kembali langsung kepada lapisan keluar ini yang paling di luar dan langsung tidak menunggu proses atau lambat. Lalu saya akan lanjut ke loop. Lalu kita masih dengan sektor yang sama, kita play. Di sini loop adalah di lapisan masih sama dengan scan yang tadi, tapi dia hanya memutar-mutar di bagian sektor paling luar atau 5. Dia tidak berputar-putar ke yang lain. Lalu saya akan lanjut ke circular loop atau C-loop. Ini masih sektor yang sama, lalu kita play. Di sini circular loop itu hampir sama dengan circular scan yang tadi, tapi dia bedanya akan bagian silinder yang kedua, itu 25.